Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, pertolongannya pada kita, sehingga kita pada pagi hari ini kita memulai hari kita dengan sebaik-baik kitab. Kita memulai dengan belajar Al-Quran. Ini merupakan hal terbaik yang mana hendaknya kita mulai hari-hari kita, yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam hal ini. Melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, yang mana pada 2 pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah isti'adzah, maknanya, kemudian lafadznya, kemudian hukum membacanya, dan adab-adab yang berkaitan dengan isti'adzah tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu kita lanjutkan dengan basmalah, makna basmalah, kemudian hukum membacanya, dan status basmalah ini dalam Al-Quran. Kita kupas dari sisi perbedaan ulama fikih dalam menyikapinya, dan dari sisi perbedaan ulama qiraat. Kemudian melanjutkan pembahasan tersebut, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian setelahnya awal surat. Ya. Di sini ada beberapa cara yang diperbolehkan bagi kita untuk memakainya, dan ada cara yang tidak diperbolehkan. Ada beberapa cara yang boleh dilakukan ketika membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian dilanjutkan dengan awal surat. Ya. Cara yang pertama adalah memutus semuanya. Membaca isti'adzah terlebih dahulu, kemudian setelahnya waqaf, kemudian baca basmalah, kemudian waqaf, kemudian baca awal surat. Inilah cara yang paling afdal, yang paling utama. Baik, kita simak dari rekan kita di Al-Iman ya, dalam prakteknya. Tafadhal. Kami akan mempraktekkan satu untuk yang pertama ya, yaitu memutus semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jayyid. Barakallahu fiik. Kemudian cara yang kedua, ini kebalikan dari cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama tadi adalah memutus semuanya, maka cara yang kedua ini adalah menyambung semuanya. Membaca isti'adzah tanpa waqaf,
langsung disambung dengan basmalah, tanpa waqaf juga, dan langsung disambung dengan awal surat. Nah, tafadhal akhi. Baik, untuk yang kedua yaitu menyambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini disambung tadi ya. Tadi terdengar sedikit terputus. Terputus karena apa namanya? Sinyal atau, tapi tadi bacaan nyambung semua ya. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, memutus isti'adzah dari basmalah. Ya, memutus isti'adzah dari basmalah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi membaca isti'adzah, kemudian langsung disambung dengan basmalah, kemudian waqaf, kemudian membaca awal surat. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. baik. Barakallahu fiik. Kemudian cara yang terakhir, cara yang keempat adalah memutus isti'adzah dari basmalah. Ya, memutus isti'adzah dari basmalah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Ya, jadi baca isti'adzah, kemudian waqaf, ya, kemudian membaca basmalah dan menyambungnya dengan awal surat. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Inilah keempat cara ya dalam membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yang paling afdol, yang paling utama adalah cara yang pertama, yaitu memutus semuanya. Kemudian selanjutnya para pendengar dan pemirsa Al-Iman adalah bagaimana cara membaca basmalah antara dua surat selain surat Al-Anfal dan surat Al-Baro'ah. Ya, bagaimana cara membaca basmalah antara dua surat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, ketika kita selesai membaca suatu surat dan kita ingin melanjutkan dengan surat yang lain, ya, ada dua keadaan. Yang pertama, kita melanjutkannya dengan waqaf terlebih dahulu di akhir surat tersebut. Maka ulama qiraat, para qurra sepakat lebih disukai ya untuk membaca basmalah. Melanjutkan ayat yang kedua itu dengan basmalah terlebih dahulu. Kemudian keadaan yang kedua adalah melanjutkan akhir surat dengan surat berikutnya tanpa waqaf, disambung. Ya, maka pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada 3 mazhab dalam masalah ini. Ya, ada 3 mazhab. Dan mazhab yang kita praktekkan, ya, itu karena kita membaca qiraahnya Asim dengan riwayat Hafs, ya, maka
kita mempraktekkan mazhabnya Imam Asim juga. Ya, kita praktekkan mazhabnya. Dan mazhab beliau adalah dengan disertai basmalah. Kita menyambung dua surat tersebut dengan disertai basmalah. Nah, sekarang bagaimana cara membaca basmalah antara dua surat yang ingin kita sambung tersebut? Ya. Sebagaimana yang kita tahu, isti'adzah itu hanya cukup dibaca di awal kali ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ya, isti'adzah itu hanya cukup dibaca di awal kali ketika kita ingin membaca Al-Quran. Adapun untuk selanjutnya, maka tidak perlu isti'adzah. Namun basmalah ini perlu terus untuk dibaca. Untuk basmalah perlu terus untuk dibaca. Namun untuk isti'adzah itu asalnya adalah sekali, yaitu di awal kali kita membaca Al-Quran. Kecuali pada beberapa keadaan yang mana perlu kita mengulang isti'adzah kita, dan ini sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu ya, sudah kita bahas ini. Di antara keadaan tersebut, yang mana kita perlu untuk mengulang isti'adzah adalah ketika kita berhentinya itu karena qata'. Ya, pernah kita bahas dahulu bedanya antara qata' dengan waqaf. Qata' itu adalah berhenti dengan niatan tidak melanjutkan bacaan. Ya, kalau waqaf berhenti dengan niatan nanti akan melanjutkan kembali bacaannya. Kalau kita berhenti waqata' dengan qata' ya, dengan niatan untuk tidak melanjutkan kembali. Ternyata kita ingin melanjutkan. Tadinya sudah niat tidak ingin melanjutkan, ya. Ternyata kita ingin melanjutkan. Walaupun waktunya sebentar, maka hendaknya baca isti'adzah kembali. Ya. Kemudian di antara keadaan yang lain yang perlu kita untuk mengulang isti'adzah adalah ketika bacaan kita itu terputus karena sesuatu yang di luar dari Al-Quran. Bacaan kita memutus bacaan karena disebabkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Ya, misalkan kita sedang membaca, kemudian ada teman kita menyampaikan salam, kemudian kita jawab salam tersebut. Ini salam ini kan tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Maka hendaknya ketika kita ingin melanjutkan kembali bacaan kita, maka kita mengucapkan isti'adzah kembali. Ya. Adapun asalnya, ini keadaan-keadaan yang mana tadi itu ya, yang kita sampaikan, keadaan-keadaan yang mana kita perlu untuk mengulangi isti'adzah kembali. Namun asalnya isti'adzah itu cukup di awal. Ya, cukup dibaca di awal. Adapun basmalah itu diulang terus ketika kita ingin berpindah surat, ya, maka kita baca basmalah lagi, pindah surat lagi, kita baca basmalah lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, membaca basmalah antara dua surat. Yang mana selain surat Al-Anfal dan surat Al-Bara'ah. Karena nanti ketika menyambung surat Al-Anfal dengan Al-Bara'ah, itu kita tidak perlu basmalah. Jadi pembahasan kita ini adalah basmalah antara dua surat, yang mana dua surat tersebut selain surat Al-Anfal dan surat Al-Bara'ah. Atau selain surat yang lainnya dengan surat Al-Bara'ah. Ya. Surat yang lain dengan surat Al-Bara'ah pun selain Al-Anfal ya, apapun surat itu ketika ingin disambung dengan surat Al-Bara'ah maka tidak perlu membaca basmalah. Ya. Baik. Adapun untuk basmalah ya, kalau kita ingin menyambung dua surat ya, baik menyambung dengan cara wasol tanpa waqaf atau menyambungnya dengan waqaf terlebih dahulu, ya, maka ada tiga cara yang diperbolehkan. Yang pertama adalah memutus semuanya. Maksud memutus semuanya adalah akhir surat kita waqaf. Kemudian kita baca basmalah. Kita waqaf kembali. Kemudian kita baca surat selanjutnya. Dan ini adalah cara yang paling afdal. Nah, Allah ya akhi.
Baik, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu untuk yang pertama, yaitu memutus semuanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menyambung semuanya. Menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian disambung lagi dengan awal surat kedua yang ingin kita baca. Nah, Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah memutus akhir surat. Ya, kemudian membaca basmalah dengan menyambung basmalah tersebut dengan awal surat selanjutnya. Ya. Jadi kita baca akhir surat, ya, surat pertama yang telah kita baca tadi. Selesai kita baca surat tersebut, kita waqaf. Kemudian kita membaca basmalah dan menyambung basmalah itu tanpa waqaf dengan awal surat selanjutnya. Nah, Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. baik. Nah, ini cara yang diperbolehkan membaca basmalah antara dua surat. Ya, ada 3 cara tadi. Ada satu cara yang tidak diperbolehkan, yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian waqaf, kemudian memulai awal surat selanjutnya. Ya, kita ulang, ini cara yang tidak diperbolehkan, yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian waqaf. Setelah basmalah dia waqaf. Kemudian dia melanjutkan ayat setelahnya. Nah, Fadhal. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, inilah cara yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena nanti orang yang mendengar itu akan mengira bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari surat yang dia baca sebelumnya. Ya, orang yang akan mendengar kalau basmalah itu disambung dengan akhir surat sebelumnya, kemudian waqaf pada basmalah, dikhawatirkan orang yang mendengarnya akan mengira basmalah itu adalah bagian dari surat sebelumnya. Ya, padahal tidak. Basmalah bukan bagian dari akhir surat. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang status basmalah dalam Al-Quran. Ya, basmalah itu adalah salah satu ayat dari surat An-Naml berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, apakah basmalah ini merupakan ayat pada surat-surat yang lainnya? Ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan iya, dan yang mengatakan iya itu mengatakan basmalah bagian dari surat-surat yang lain, namun di awal. Ya, basmalah itu di awal, bukan di akhir. Tidak ada ulama yang mengatakan basmalah itu merupakan bagian surat-surat yang lain yang letaknya di akhir surat. Tidak ada yang mengatakan demikian. Nah, kalau kita menyambung basmalah itu dengan akhir surat sebelumnya, orang akan mengira
Dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan orang akan mengira bahwasanya basmalah ini merupakan bagian dari surat sebelumnya, yang mana letaknya di akhir. Dan ini tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan demikian. Ya, ini sebab dilarangnya cara yang keempat tadi. Baik, selanjutnya adalah cara membaca atau melanjutkan akhir surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah. Cara melanjutkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu nama lain dari surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu banyak sekali namanya. Ya, di antara namanya yang masyhur ada dua. Yang pertama At-Taubah, yang kedua adalah Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah. Jadi bagaimana cara menyambung Al-Anfal dengan Al-Baro'ah? Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ulama sepakat tidak memulai surat At-Taubah itu dengan basmalah. Ini sepakat ulama. Tidak memulai surat At-Taubah dengan basmalah. Demikian juga ketika ingin menyambung surat sebelumnya dengan surat At-Taubah atau surat-surat yang lain dengan surat At-Taubah, maka juga tidak dimulai dengan basmalah. Lalu bagaimana cara membacanya? Ya, di sini ada tiga cara. Ada tiga cara ya. Apabila kita ingin menyambung surat sebelum At-Taubah atau akhir surat sebelum At-Taubah dengan awal surat At-Taubah, maka ada tiga cara yang diperbolehkan. Ya, baik surat sebelumnya itu adalah surat Al-Anfal, yang mana letaknya dalam mushaf memang pas sebelum At-Taubah. Surat Al-Anfal itu dalam mushaf letaknya memang pas sebelum At-Taubah. Atau kita ingin menyambung surat yang lain yang sebelum At-Taubah, namun letaknya bukan pas sebelum At-Taubah. Misalkan Al-Baqarah, ini kan letaknya bukan pas sebelum At-Taubah, masih banyak jarak antara Al-Baqarah dengan At-Taubah. Banyak surat-surat yang memisah antara Al-Baqarah dengan Taubah. Bagaimana cara menyambungnya? Kalau kita ingin menyambung akhir surat At-Taubah Al-Baqarah dengan awal surat At-Taubah, maka ada tiga cara ini. Ya. Yang pertama adalah dengan wasol. Dengan wasol. Kita menyambung akhir surat. Ya, kita ambil contoh Al-Anfal di sini ya. Al-Anfal dengan At-Taubah. Dengan wasol, yaitu menyambung akhir surat Al-Anfal ya dengan awal surat At-Taubah tanpa waqaf, tanpa disertai basmalah. Kita ulang, menyambung akhir dari surat Al-Anfal dengan awal dari surat At-Taubah tanpa waqaf dan tanpa basmalah. Ini adalah cara yang pertama. Ini berikut contohnya. Fadhal ya akhi. Baik, saya akan coba mempraktekkan akhir ayat Al-Anfal setelah waqaf, kemudian disusul dengan surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Maaf, saya ulangi. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Jayid. Perlu diperhatikan para pemirsa Al-Iman TV, kalau kita membacanya dengan wasol, ya, maka hendaknya kita perhatikan hukum-hukum tajwidnya. Ya, di situ Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah.
alimum bara'ah. Ini ada qalb atau iqlab, istilah yang lebih populernya adalah iqlab, ya. Yaitu bukan afan. Oh ya, iqlab ya. Tanwin bertemu dengan ba. Ini iqlab. Ya. Maka kita praktekkan hukum iqlab. Kalau nanti huruf-huruf ikhfa bertemu dengan ba pada bara'atun, itu kan diawali dengan ba. Afan. Salah ya. Kalau nanti mim ketemu dengan ba, ya, maka dipraktekkan juga ikhfa syafawinya. Kalau selain nun dan tanwin dan mim bertemu dengan ba, maka dibaca dengan izhar. Yang jelas adalah hendaknya kita memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, ya, ketika membaca dengan wasal. Baik, kita buka interaktif ya. Barangkali ada pemirsa yang ingin mempraktekannya. Tafadhal. Tapi Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah, kami akan membuka sesi interaktif untuk bagi Anda yang mungkin ingin belajar ataupun mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin dari awal dari isti'adzah tadi yang diputus, kemudian basmalah kemudian diputus, kemudian disambung dengan ayat, ataupun dengan materi yang lainnya. Mungkin bisa menghubungi kami di line interaktif kami di nomor 031 3710 210. Baik. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon lagi Ustadz. Mungkin langsung kita lanjutkan untuk materinya terlebih dahulu Ustadz. Baik. Nah, kita selesaikan dulu ini ya, materinya. Kemudian setelah itu kita buka interaktif. Baik. Kemudian cara yang kedua adalah sakat. Ya, saktah. Yang kedua adalah dengan saktah. Saktah itu sebagian mengatakan maknanya adalah berhenti sejenak, yang mana tempo berhentinya itu di bawah tempo waqaf. Ya, di bawah tempo waqaf, dan sebagian mengatakan tanpa bernafas. Berhentinya tanpa bernafas. Ini dinamakan saktah. Ya. Jadi ketika kita selesai membaca akhir surat Al-Anfal, kita berhenti dengan cara saktah. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan awal surat At-Taubah tadi. Nah, fadhal ya akhi, contohnya. Baik, saya akan mempraktekkan dengan saktah tadi ya, dari akhir surat Al-Anfal, kemudian disambung dengan surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, minallahi wa rasulih. Baik, kemudian cara yang ketiga, ini waqaf. Ini cara dengan waqaf. Kalau waqaf itu ya temponya lebih panjang sedikit dari saktah. Kemudian biasanya bernafas terlebih dahulu, kemudian dia melanjutkan kepada surat berikutnya. Itu waqaf. Nah, fadhal. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Baik. Ahsan, tabarakallahu fik. Pemirsa Al-Iman, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasannya cara ini boleh kita praktekkan ketika kita ingin menyambung surat apa saja. Yang penting dia itu sebelum At-Taubah dengan awal surat At-Taubah. Baik sebelum itu langsung atau sebelumnya tidak langsung. Ada jeda, ada surat-surat yang
membatasinya. Ya, berarti Al-Baqarah dengan Taubah, Ali Imran dengan Taubah, Al-Anfal dengan Taubah. Ini surat-surat tersebut datang sebelum At-Taubah namun tidak secara langsung. Ya, maka boleh mempraktekkan 3 cara ini. Adapun kalau kita ingin menyambung surat yang letaknya setelah surat At-Taubah, ya, kita ingin menyambung surat yang letaknya adalah setelah surat At-Taubah dengan awal surat At-Taubah, maka hanya ada satu cara yang boleh kita lakukan, yaitu waqaf, berhenti, kemudian kita lanjut dengan awal surat At-Taubah. Tidak boleh wasol, tidak boleh saktah. Ya, coba kita praktekkan ya. Akhir surat Yunus dengan awal surat At-Taubah. Tafadhal ya akhi. Afwan Ustaz, tadi untuk yang akan dipraktekkan surat akhir surat Yunus kemudian menyambung ke surat Al-Baqarah, Ustaz. Seperti itu? Ya, ya. Baik, sebentar. Baik, saya akan coba mempraktekkan akhir dari surat Yunus kemudian disambung dengan surat At-Taubah. Untuk versi yang pertama yaitu maaf. Cuman ada satu versi yang diperbolehkan. Iya. Nah, yang diputus semuanya kan Ustaz ya? Ya. Wa huwa khairul hakimin. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kita ulang, hanya boleh dengan satu cara ya, yaitu waqaf. Tidak boleh wasol. Tidak boleh juga dengan saktah. Ini apabila surat ya yang kita baca itu, yang kita ingin sambung dengan Al-Bara'ah, itu letaknya, posisinya setelah surat Al-Bara'ah, menurut urutan mushaf. Ya, menurut urutan mushaf. Apa boleh kita menyambung suatu surat tidak sesuai urutan mushaf? Bolehkah kita membaca surat-surat yang tidak sesuai dengan urutan mushaf? Ya, jawabannya boleh. Ya, kita baca Al-Baqarah, kemudian kita lompati ke An-Nisa, kemudian kita balik lagi ke Ali Imran, kemudian kita baca Al-An'am, itu boleh. Ya, atau kita baca surat Yusuf, kemudian setelahnya surat Yunus, kemudian setelahnya kita At-Taubah, maka itu juga boleh. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pernah membaca Al-Quran tanpa sesuai urutan mushaf, surat ya, membaca surat-surat tanpa sesuai dengan urutan mushaf. Ini kalau surat-surat. Tapi kalau ayat-ayat, maka harus dengan urutan mushaf. Ya, misalkan
kita membaca surat Al-Baqarah misalkan, ya maka sesuai dengan urutan. Ayat 1, kemudian setelahnya kita baca ayat 2, kemudian setelahnya kita baca ayat 3, setelahnya baca ayat 4 terus sesuai dengan urutan tersebut. Kalau ayat tidak boleh dibolak-balik. Ya boleh kita baca ayat kelima dulu, kemudian setelahnya ayat kedua, kemudian ayat keempat, kemudian balik ke 1. Maka kalau ayat tidak boleh dibolak-balik, tapi kalau surat maka boleh kita membacanya sesuai dengan yang tidak sesuai dengan urutan mushaf. Nah, itu materi yang berkaitan dengan cara membaca isti'adzah basmalah awal surat, kemudian cara membaca basmalah antara dua surat selain Al-Anfal dan At-Taubah, kemudian cara membaca Al-Anfal dan At-Taubah atau surat yang lainnya dengan At-Taubah, ya. Setelah kita bahas seperti yang kita bahas tersebut. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.